Baik, di sini kami akan menjelaskan peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya, Aprili Eleukarista Cesman. Saya Roni Ardi Susilo. Saya Familia Dewi Putri Tiara Jebarut. Saya Yohana Gardis Ayuta Nirma. Saya Sofiana Pramutasari. Saya Kristologus Rianto Blocking. Saya Risto Validoni. Pemuda dan mahasiswa adalah kumpulan orang-orang yang memiliki semangat jiwa, kreatif, berpikir kritis dan punya ide yang visioner. Kaum pelajar atau mahasiswa yang sering disebut sebagai kaum intelektual, di mana pemuda penerus bangsa yang mana masa depan negara ada di tangan mereka. Peranan mahasiswa dan pemuda sangatlah penting dalam suatu bangsa, karena generasi muda adalah tonggak suatu bangsa, atau biasa dibilang kalau mahasiswa dan pelajar itu adalah calon-calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa itu kita yang belajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dalam perubahan politik dan ketertegangan peranan para pemuda di ini sangat dibutuhkan, karena mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan negara kita tercinta. Mereka juga bisa menjadi agen perubahan, baik buruk maupun baik. Dalam politik, ketergantungan ini ekonomi dan sosial. Maka dari itu, para guru dan orang-orang yang telah melewati masa mudanya berusaha untuk membimbing para anak muda ini ke jalan yang baik, agar negara ini bisa berkembang lebih maju lagi. Para pemuda ini harus bisa mengisi masa mudanya dengan baik, agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Para pemuda harus bisa membagi waktu tidak hanya untuk belajar, untuk kepentingan sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, mereka juga harus bisa membagi waktu untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar, agar para pemuda ini bisa menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, baik itu masalah politik, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan yang lain. Para pemuda ini menjadi agen of change untuk bangsa Indonesia, karena para pemuda ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat besar, yaitu menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. Para pemuda ini menjadi agen of development untuk bangsa ini. Para pemuda di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang. Para pemuda ini juga menjadi agen of modernization untuk bangsa ini. Para pemuda memiliki kewajiban untuk mampu menganalisa perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka harus bisa menganalisis agar mereka bisa mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik itu perubahan kecil maupun perubahan yang besar. Selain itu, pendidikan adalah salah satu fondasi dari peranan pemuda. Di atas, tanpa adanya pendidikan yang kuat, maka para pemuda pasti akan merasa kesusahan dalam menjalankan peran sebagai penerus bangsa ini. Para pemuda juga harus memiliki semangat juang yang tinggi dan harus memiliki mental yang gigih, agar para pemuda siap menghadap tantangan-tantangan yang besar, dan tantangan-tantangan ini tidak akan membuat para penerus bangsa kita ini tidak jatuh, namun tetap gigih menghadap semua perubahannya. Para pemuda tidak hanya harus mempersiapkan dirinya sebagai penerus bangsa, tetapi para pemuda ini wajib siap untuk menjadi penerus bangsa ini. Karena para pemuda ini adalah tolak ukur dari suatu bangsa. Jika pemuda yang dihasilkan baik dan berkualitas, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan bangsa kita. Namun
Namun selain harus baik dan berkualitas, para pemuda ini juga harus memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa kejujuran yang tinggi, agar mereka tetap mengikuti dasar negara kita dan para penerus ini tidak membohongi para rakyatnya saat mereka memimpin. Cara menanamkan rasa nasionalisme untuk para pemuda ini sangat banyak. Salah satu caranya adalah kita bisa memulainya dari OSIS yang berada paling dekat dengan para pemuda ini. Dari sekolah maupun perguruan tinggi bisa membuat acara yang menarik pada hari-hari peringatan Indonesia seperti Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, Hari Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan yang lainnya. Kita juga bisa mengarahkan para pemuda untuk mematuhi aturan yang berlaku, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, melakukan aksi nyata dalam membela negara. Pemuda penerus bangsa yang mana masa depan negara ada di tangan mereka. Selain itu, pelajar dan mahasiswa juga diistilahkan sebagai agen perubahan. Peran pelajar di Indonesia ini sudah tidak bisa dipungkiri. Misalnya terkait kesadaran nasional yang diusung oleh Budi Utomo. Sumpah Pemuda pada 1928, peranan mereka dalam perubahan politik dan ketatanegaraan tidak bisa dilekang lagi. Mereka adalah sebagai generasi penerus bangsa, sebagai agen perubahan baik politik, ketatanegaraan Indonesia sosial. Dalam bidang politik, kini dalam melakukan kampanye menjelang pemilihan legislatif tidak harus di lapangan besar, melainkan dapat dilakukan melalui media sosial dan dapat dilihat oleh jutaan orang. Bidang sosial dalam melakukan interaksi tidak harus bertemu secara tatap muka, melainkan dapat melalui media sosial. Selain itu, kini media sosial dapat digunakan untuk melakukan aksi sosial seperti penggalan dana untuk saling membantu orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam menangani masalah politik yang berkembang di Indonesia, menurut pola pikir mayoritas, suara Indonesia adalah dengan melihat dan mendengar dengan mempelajari pola target politiknya. Dalam sejarahnya dulu, pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan, ide, dan gagasan mereka. Kalau Dream Warriors masih ingat sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia, lahirnya Gerakan Pemuda Indonesia berawal dari kebijakan politik etis yang menyadarkan orang-orang pribumi terhadap nasionalisme. Momen ini yang menjadi titik awal semangat para pemuda untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan sudah kita rasakan dan sekarang kita memasuki era globalisasi di mana serba keterbukaan informasi dan kemudahan akses teknologi. Hal ini menciptakan mobilitas tinggi dan interaksi tanpa batas, jarak, waktu maupun negara. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Kalau dulu, para pahlawan kita memberantas penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Kini, tantangan yang dihadapi pemuda bervariasi, mulai dari dasarnya, arus informasi, daya saing tenaga kerja yang ketat, hingga kemajuan teknologi yang bisa menggantikan manusia. Ini yang menjadi tugas kita para pemuda untuk bisa menghadapi tantangan tersebut dengan melanjutkan semangat mimpi para pahlawan dalam memajukan dan menjaga persatuan Indonesia. Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tingkatkan literasi. Pada 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Padahal,
dari segi infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Selain buku, kemudahan teknologi seperti buku online seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mulai membiasakan membaca. Percaya dan membaca literasi atau buku setiap hari bisa menambah wawasanmu dan merangsang kemampuan verbal serta kreativitas. 2. Terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Dunia ini semakin dinamis. Keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Kalian bisa melatih dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau workshop seperti yang melatih diri untuk berpikir kreatif dan mengasah kemampuan. Yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relevan. Sekarang, banyak lokal hores dan komunitas maupun organisasi non-profit yang sudah bergerak memberikan solusi bagi isu sosial di Indonesia. Mulai dari pendidikan, lingkungan hingga kemanusiaan. Kamu bisa ikut serta menjadi relevan dalam kegiatan sosial yang ada di daerahmu, sesuai dengan minat. Yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Cara lain memajukan Indonesia adalah dengan membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan untuk usaha kecil menengah atau UKM. Para pengusaha produk lokal ini juga bagian dari roda perekonomian di Indonesia. Yang kelima, menjadi penggunaan internet dan media sosial yang baik. Kemudahan mengakses internet dan konten yang kita buat maupun terima kadang bisa berdampak positif dan negatif. Kita sebagai generasi penerus harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebarkan hingga menanggapi konten yang diterima. Banyak peluang yang terbuka di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemuda Indonesia di era modern. Lain generasi, lain cara yang dijalankan. Tetapi peran kita sebagai pemuda tetap satu, mewujudkan mimpi Indonesia yang berkualitas dan menjaga persatuan Indonesia. Jadi, gimana cara DreamWorks dalam menghadapi tantangan di era modern? Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa mempersiapkan diri kita masing-masing agar kita bisa berkarya dan berkontribusi dalam pencapaian-pencapaian bangsa kita. Selain generasi muda, generasi yang telah melewati masa muda juga wajib turut membantu dan mengarahkan para pemuda ini agar bisa menjadi penerus bangsa yang tidak hanya berkualitas, namun generasi yang jujur dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah budaya. Kita harus mengingat jasa para pahlawan kita yang telah mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan negara ini hingga detik ini. Memang zaman ini lebih sulit untuk mempertahankan sebuah perubahan yang ada, namun sebagai penerus bangsa harus terus berusaha agar kita bisa mengikuti perkembangan politik dan perubahan ketatanegaraan Indonesia. Ayo jadi generasi penerus bangsa yang baik dan benar.